bulan September tuh kita bikin konten tuh gampang kok. Kenapa? Iya, karena ada semacam isu langganan, isu bulanan. Bulan September isinya komunis. Pasti, ya kan? Desember Natal. Natal, Januari tahun baru. tahun baru tuh pada. Februari Valentine. Ya, itu aja muter-muter aja. Nggak jauh. Nggak muter. Dia juga. Dia ngomong isu. juga. Dan kayak mereka tuh kayak nggak perlu belanja isu baru. Iya kan? Nah, itu dia. Isu lama diputar, kegaduhan, habis itu hilang-hilang aja. Nah. Karena memang cuman sekedar isu gitu loh. Enggak gini nih, sebetulnya isu ini dibangun seolah-olah komunisme masih ada di Indonesia. Orangnya dia juga yang Iya. bangun. Nih Gatot nih. Iya. Nih kan dia kan bekas Panglima kan. Panglima TNI loh. Gatot sebut PKI Gaya Baru sudah menyusup ke TNI. Dulu waktu jadi Panglima kemana dia? Ini gue inget nih orang nih, Ah. ketika dia menjabat dia nggak pernah ngomong seperti ini. Iya. Begitu 1-2 hari setelah pensiun dia bilang kemarin tuh banyak itu Komunis. gitu buat Jadi kan kurang ajar kan. Iya, waktu jadi Panglima dia kemana? Iya, ini kan semacam ya sudahlah seharusnya mereka tuh kalau memang mau jadi oposisi yang tangguh lah gitu ya. Iya. Isunya itu berkelas, ya kan. Jadi diskursus seluruh masyarakat Indonesia. Ya kan? Jadi orang mikir, oke ini cerdas nih, gitu-gitu kan. Iya, benar. Ada pikiran baru. Ini kan enggak. Dari zaman ada Pak Jokowi ya, katakan 10 tahun terakhir itu gitu terus caranya. Sebentar lagi September nih. 30 September. Ayo nyetak bendera PKI terus kita bakar. Iya kayak Standar. gitu. Iya. Bahkan mungkin kayaknya nih tukang bendera Iya. karena udah berapa hari nggak ada isu-isu, dia nanyain, Pak nggak nyetak bendera nih Pak? Yang lain nggak ada tuh bendera PKI, dia doang yang punya. Dia yang punya. Kita aja bingung dapat dari mana. Dia yang punya, dia yang bakar, dia yang ribut. Dia yang nyetak, dia panitia pembakaran, dia bakar, jumpa pers, bilang PKI masih ada. Lah dia yang nyediain benderanya. Kan lo bingung ya, kan kita PKI itu udah dari tahun 65 udah selesai Udah selesai, udah. Dan masih diikat dengan TAP MPR segala macam lah. MPR udah jelas-jelas bahwa ini organisasi terlarang, sama kayak HTI lah. Sama EPI, HTI. Jadi EPI, HTI itu sama PKI Sama organisasi yang dilarang. Terlarang. Jadi malah. udah jangan inilah. Jadi sekarang kita bisa ngomong nih, Iya. awas bahaya laten EPI, Iya sama. awas bahaya laten HTI, bisa, iya. karena sama. Sama terlarang. Tapi kenapa dia nggak meributkan misalnya EPI Gaya Baru sudah menyusup ke beberapa Bahkan lokasi EPI misalnya. Gaya Baru sudah deklarasi Sudah lagi. deklarasi dia diam aja. Diam aja. Sama-sama terlarang. Seharusnya sebagai seorang TNI apalagi pernah menduduki sebagai panglima, itu Pancasilanya udah nggak diragukan lagi. Oh iya. Bahwa kemudian ada organisasi yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah, yang dia dulu juga berada dalam bagian dari kepemerintahan itu, ya kan? Panglimanya Pak Jokowi kan? Iya. Harusnya dia bisa ngomong. Kalau bisa ngomong apa ini? PKI Gaya Baru dia harus nyebut. Kalau yang ada juga Gaya Baru kan kereta. Itu kalau kita dari Jakarta ke Malang. Iya. Berenang Gaya Baru. Berenang Gaya Baru. Atau itu. Apa? Ituan. Itu. Prakontur masa kejorok. Enggak, yang gue bingung nih ya. Sekarang ada lagi seruan Nobar film G30 SPKI. Yang nyebutin, yang ngusulin tuh orang PKS. Oh, Gitu lah kan? Itu juga sih. Iya, kan deket-deket kan, S sama I kan deket-deket aja Iya, kan? betul. ini semacam mau perang susah cari peluru. Peluru-peluru bekas yang udah nyata-nyata nggak mempan dan pelurunya itu cuma hoax, terus-terusan ditembakkan. Iya. Kan sebagai seorang jenderal, kalau tahu strategi salah, cari strategi lain lah. Yang lebih cerdas lah kalau mau menghantam pemerintah. Iya, lo kasihan Pak Jokowi lo. Dari dia mulai 2014 ya, udah diisuin komunis. Sampai sekarang masih aja dia mainkan isu ini. Ini kan apa ya, bikin bangsa ini setback terus ke belakang. Iya, udah kelar masalah, udah yang anggota PKI juga udah banyak dihukum. Ini namanya, udah selesai. kalau gue nyebutnya gini, orang-orang kayak gini nih, dirundung oleh masa lalu. Oh. Masa lalu ketika dia masih berjaya, masa lalu ketika Indonesia mungkin mengalami masa-masa suram ketika PKI, dia dirundung itu terus. Iya. Nggak peduli tentang masa depan anak bangsa, nggak peduli. Mana peduli mereka? Mereka nggak peduli. Mereka hanya peduli pada dirinya dengan bermodalkan itu tadi, Iya. sentimen masa lalu. Iya, yang kasihan masyarakat kan. Iya.
dia komunis aja kagak ngerti. Boro-boro. Anak-anak ABG gitu kan, apa sih komunis? Ini apa? Tadi kalau nggak ada mereka, mungkin ABG itu santai. Iya betul. Dia tengok kanan, kiri, belakang, depan nggak ada. Atau bahasa jalanannya, mungkin kalau mereka nggak ngomong, atau kalau nggak ada mereka, nggak ada komunis. Iya. Iya kan? Iya nggak ada. Mereka aja yang teriak-teriak nih komunis Sekarang- tiap tahun. Sekarang ini September ya. Buat mereka tuh bulan panen. Mungkin waktu bulan Agustus. Panen isu lah ya. Apa nih bulan depan? Aman lah kalau bulan depan mah. Kan ada G13 PKI. Dagangan lama. Kita kemas ulang. Kalau ya mau nonton mau enggak sih terserah ya film apa pemberontakan G30 SPKI Yang saudaranya Arifin Sinur itu. Iya, kan misalnya- itu film jadul banget, Bro. Tahun 80-an dibuat. Artinya itu film 40 tahun lalu dibuatnya. Iya. Iya kan? Menonton itu ya kan itu udah dilarang sama TNI loh. Oh ya? Iya, maksudnya Mau nonton boleh, nggak nonton boleh kan bebas. Silakan, itu kan cuma karya seni lah. Namanya berarti. film ya. Film dan itu kan kayak nonton film SpongeBob kan. Iya. Boleh, nonton boleh. Enggak juga nggak boleh. Iya. Maksudnya gini. Film itu adalah sebagian besar propaganda zaman Pak Harto. Iya. Kan sejarah itu kan belum tentu benar juga. Iya. Sejarah versi film itu kan belum Iya, benar. itu kan namanya film. Ada kajian-kajian. Anggap aja sebagai film, kita nonton film mana, dan banyak tontonan anak produk-produk anak negeri lain. Iya. Ada film namanya Marley. Film bagus tuh. Oh, tentang apa? Tentang persahabatan antara hewan dan manusia. Oh, filmnya Denny. Denny Sregar. Lo lagi promo ya? Iyalah. Siapa tahu dikasih tiket gratis kan. Daripada nonton film gak jelas kan. Ini mending tonton film Kalau yang gue sih jelas. ngeliatnya gini, nonton ini kayak nonton film Susana, Nyi Blorong. Oh, iya. Ini biasa aja. Hiburan. Kan kita juga nggak ada ya. Lu wajib nonton film Susana setiap tanggal berapa kuntilanak kan nggak ada. Kalau mau adil begitu. Iya. Jangan cuma nyuruh nonton film itu. Iya. Tonton film Barry Prima. Kesukaan gua itu. Asen Bangun. Iya. Di mana kita masih lihat cewek keteknya berambut. Itu masa-masa kecil gua indah banget. Eva Arnas ya. Iya. Daripada nonton arahan dia, nonton itu lagi. Apa isinya orang jerit-jeritan doang? Iya, benar. Kan mendingan nonton itu. Kalau enggak, nonton film Susana. Ah. Di mana kita ditakut-takutin, Ah. tapi kita geli. Ah, ya lucu kan. Kan ada bokir. Seksi lagi kan? Wah iya itu. Masa kecil gua, Bro. Apa namanya, puber gua. Itu di-lead atau dibimbing Oleh Susana. Oleh Susana. Oleh kuntilanak. Oleh kuntilanak. Tadinya gua oleh klip Sangra. Cuma gua lihat, wah enggak ah. Ini cowok. Daripada nonton film Ketawa nomor lo. Daripada Gue mau nontonnya Dilan. Oh Dilan ya. Gue nontonnya yang sekarang kekinian. Sama cucu lu ya. Tetap. Daripada arahan nggak jelas gini. Iya. Tiap bulan September kita disuruh nonton film. Lah, siapa dia nyuruh kita nonton film? Iya. Kecuali dia ngasih tiket. Nah, ngasih tiket. Filmnya juga udah nggak diputar lagi. Nggak ada. Udahlah. Malah di YouTube juga banyak. Ngapain dia Iya. nyuruh? Di Netflix nggak ada. Apa? Di Netflix. Ya nggak ada film kayak jadul kayak gitu, nggak ada. Maksud gue gitu. Orang-orang yang kelihatannya pintar ini ternyata juga nggak pintar-pintar amat, ya kan? Daripada dia misalnya ini memfitnah menurut gua nih, mau menyusup ke TNI, kan lebih baik dia ikutan itu. Apa? Itu yang demo itu aja kan. Ya kelas dia masih kelas-kelas mahasiswa seperti itu yang mengangkat isu nggak pakai otak. Keras ya. Panas gua. Nah, lo tau nggak? Yang partai yang ngedorong-dorong terus, ini harus kita nobar film PKI, itu orang-orang PKS. Lo bayangin, PKS nyuruh kita nonton film G30 SPKI. Anggota DPR-nya dia sendiri nontonnya bokep. Ini kan nggak konsisten. Ini namanya kayak ini dulu gue suka berantem sama abang gue, ya. Gue disuruh nonton kartun Scooby-Doo dulu, ada Scooby-Doo. Lu nonton sana kamar, jangan nonton gue, katanya dia nyetel bokep. Ini kayak gitu nih, sama nih. Berarti ini PKS ini nyuruh kita nonton film sejarah, dia nonton film tentang tutorial human body. Kan kurang ajar ini. Jadi nggak usah nyuruh-nyuruh kita harus nonton film apa. Dia kalau ngomongin akhlak coba deh cek aja dulu. Ini kan sebenarnya gini, dulu tuh Indonesia tuh kan
dalam sejarah atau musuh kita nih yang mengganggu negara ini kan asumsinya ada dua. Ya. Kelompok-kelompok kiri yang Oke. mau mengganti ideologi negara Iya. jadi komunis, ada kelompok kanan DITII Yang ingin mengganti jadi negara agama kan negara gitu. agama, iya. Nah, sekarang real ancaman kita, komunis tuh nggak ada komunis yang sekarang kita lihat jadi teroris, nggak Nggak ada. ada. Nggak ada komunis yang sekarang kita lihat teriak-teriakan bunuh Iya. bunuh ini, Nggak nggak ada. ada. Mengkafir-kafirkan nggak ada. Nggak ada. Yang real yang ini nih. yang real, Iya, yang ada. yang sudah jelas-jelas Ada terorisnya ada. terorisnya ada, tersangkanya ada. Tersangkanya banyak. Kesadisannya terekam. Kesadisannya ya terekam, bom di mana-mana. Bom di mana. Ini kan jelas. Jadi Tapi yang nyalain disalahin kiri terus. iya makanya kan ini aneh. Gue sih ngebayangin gini, komunis ini kayak kuntilanak bro. Lo takut, Takut. tapi kalau lo ketemu, lo nggak pernah ada orang yang mati sama kuntilanak. Oh iya, jadi Ya dong, hanya lo cuma ketakutan doang. mitos. 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 Kalau ini kayak begal. Begal. Lo takut, tapi Takut. lo pernah ada yang mati sama begal. Dan itu realita kenyataan. Realita, dirampok, di apa. Satu itu sekedar mitos yang Mitos, menakutkan. Artinya, kuntilanak, ya artinya apa, kalau segala sekarang macam. ketemu Ya, apa? lo cuma ketakutan doang. Dan wah hayalan, oh ada kuntilanak. Ketemu buku tentang komunis langsung pingsan, mabuk, nggak ada juga begitu, nggak ada. Ini real. Sementara yang namanya teroris itu Teroris DITII kan real. membunuh, Jelas. memperkosa segala Iya. macam. Contohnya sudah ada. Iya, sudah Oke. ada. Jadi yang mestinya di warning gitu, awas bangkitnya DITII real itu. Awas tadi bahaya laten EPI, HTI. Ya itu. Iya kan? PKI nggak apa-apa sebut juga di situ, Iya, tapi nggak EPI apa-apa. ini sebut Disebut juga. karena memang ini dua-duanya Iya. mengancam bangsa Terlalu kita. kiri juga tidak boleh tumbuh di Iya, Indonesia, terlalu terlalu kanan apalagi Nah tidak ini boleh. kan persoalannya orang-orang yang di kanan ini yang ingin memanipulasi ideologi bangsa dengan konsep negara agamanya, Dia nunjuk jauh dia kiri. nunjuk kiri, padahal dia sendiri pengen ngerusak. Oh, ya, gitu. ini yang harus orang tahu, bro. Banyak orang nggak tahu. Sangkain kan, iyalah kanan baik-baik saja mereka itu kan Iya, gitu. iya. Yang jelek itu PKI. Iya. Mereka mah baik-baik saja. Dia Padahal malah lebih kenyataannya bahaya kan nunggangin agama, ngebohongin rakyat. nunggangan istri sirinya tuh sampai 10 kali sehari katanya. Ya kan? Itu ngeri itu. Itu biar PKS itu kenapa begitu? Ya, Jualannya jualannya agama. karena Lo- dia Iya. membajak dan menunggangi agama. Iya, jualannya kemana-mana jualan agama. Awas ada komunis. Kalau lo nggak mau ada komunis, ini lo pilih partai gue. Kan gitu. Awas, nanti ada pembunuhan berdasarkan apa? Komunisme. Kalau nggak mau itu terjadi, pilih ini. partai. Iya, kayak gitu. Gatot juga gitu. Dia tuh kepingin dipilih atau kepingin jadi presiden, dipilih oleh kelompok-kelompok ini nih. Iya, Makanya teriak-teriaknya komunis mulu. Jadi memelihara konstituen. Kalau ada. Konstituennya on. Iya. Iya, Ya kalau nggak ada. ngerti. Iya, nggak ngerti Kalau sejarah. ada dipelihara. Dia berharap kan ada yang memilih dia. Iya, iya. Tapi gue pikir ya kalau seorang pemimpin punya rencana pengen jadi pemimpinan nasional atau presiden di Indonesia, ini cara-cara begini kan cara-cara kampungan menurut Oh gue. iya, itu pasti ngerusak. Pasti Tidak memecah belah. mendinginkan, tidak membuat suasana asik, orang jadi apa namanya jatuh hati, tapi justru menebar ketakutan. Mitos. Mitos disebar kemana-mana, orang takut, orang apa, sehingga kemudian orang saling curiga. Ini kalau ini kan bahaya di TNI loh. Iya. Kan TNI kan saling curiga sama temennya kan, curiga sama angkatan lain, curiga sama kelompok lain. Ini Gatot ini masuk kategori orang yang suka jelek-jelekin mantan. Oh iya Iya kan? iya. Udah pisah nih, pacaran, putus, jelek-jelekin. Jangan mau sama si Udin. Nah, kenapa sebau? Kemarin 4 tahun lu cipok kan gitu kan? Iya benar. Sama kayak gitu. Nah, ini kalau sebagai sebuah karakter gue Ada. jauh dari harapan orang yang boro-boro ngelirik ya. Menebar ketakutan asal ketemu Gatot ini nongolnya tiap bulan September. Iya benar. Januari dan bulan lain dia libur. Lo kayak dukun lo, dukun misalnya. Dukun? Di sini enggak, kalau datang ke rumah lo nih, gua tiba-tiba dia datang. Wah, rumah lo ini mesti diruat nih. Wah, gue takutan langsung. Iya kan? Gue takut. Tadinya lu betah di rumah. Jadi nggak rumah betah. lu nih betul harus diruat. Gue lihat tuh ada penampakan di sana. Gua Sugesti. lihat ini. Dia bilang ceritanya punya indera ke-8. Oh, banyak amat. Ada tuyul lewat, ada apa lewat. Kita sih biasa-biasa aja tadinya. Akhirnya resah kita kan. Oh. Nah, itu kayak gitu. Ini Jadi, menebar nanti ketakutan lo dengan isu.
itu kan, coba deh diberesin rumah gua, kasih jampi-jampi, kasih apa, bayar. Kan gitu, dia pengen dapat manfaat dari ketakutan publik. Jadi dia menebar ketakutan itu, menebar mitos itu juga sugestif ya, artinya orang jadi, jangan-jangan iya. Biar ini tujuannya apa? Tujuannya apa kalau bukan membuat orang jadi disrespect atau tidak respect kepada TNI? Iya itu dia sebuah lembaga yang mengawal ke negara kita, tempat dia dulu mengabdi, tega disebut seperti itu. Kalau ya kasih bukti dong. Iya, makanya kasih bukti. Ini loh orangnya, contohnya, biar kita clear. Pak mantan Pangap ya dia, Pangap ya. Kepada Pak Pangap, Pak yang masih aktif. Nih, kalau memang dia pengen menyelamatkan negara. Ini kan sebetulnya gue sih khawatir ya. Kan dia mainkan isu PKI ini, gue dulu punya temen tuh. Kerjanya tuh disuruh-suruh sama tetangga-tetangga tuh buat beres-beres bersihin got. Bersihin got gitu loh. Kalau gotnya udah mampet, bersih, dia dikasih duit. Oh ya lumayan lah. Kalau dia nggak punya duit, apa kerjanya? Apa? Dia bikin sampah, nyebarin sampah di got. Biar gotnya macet. Dia nungguin aja deh. Nanti ada tetangga, beresin gotnya dong. Dia beresin lagi, dapat duit. Sama. Chaos, dia yang menyebabkan, berharap minta tolong kepada dia. Minta tolong sama dia. Ini. Nah itu dia. Ini kalau di kampung gua bro, kayak gitu tuh namanya anjing banget. Boleh ya, prakontro boleh. Kayak gini nih, ya kan? Ketika masyarakat baru juga ini akan pulih dari kondisi pandemi, ketika orang perlu pikiran-pikiran positif, optimis ke depan, tiba-tiba ada orang jenderal. Orang yang seharusnya levelnya itu bukan level kacang-kacang, bukan level ecek-ecek, tiba-tiba bilang, itu di dalam tubuh TNI itu sudah diusip PKI. Kan anjing banget ini kalau begini, kalau versi gue ya. Kalau gue sih ngeliatnya dampaknya loh bro. Lo antara para prajurit nih yang ngomong bekas curiga sama tetangganya, sama temennya prajurit lain. Wah lo PKI bukan? PKI bukan. Wah, lu kelihatan PKI kenapa? Makan gak lu habisin? Lah kan kenyang. Iya kan? Di rumahnya ada palu sama arit. Wah, lo PKI. Padahal dia kemarin baru betul. Karena kebutuhan. Lu PKI, kenapa? Lu cara lu ngitung dari kiri ke kanan. Ngitung buru misalnya kan, lagi dihitung. Baca dari kiri ke kanan. Oh, lu PKI lu. Harusnya dari kanan ke kiri. Lu kidal, PKI lu. Kan jadi bahaya. Iya. Tetangga, dan mereka semua punya senjata loh. Dan itu sedang memecah belah menurut gua ya. Iya. Tapi perlu kita buktikan, tapi minimal dalam asumsi gua orang ini sedang memecah belah TNI. Dan bahaya. Kalau bayangin lo kalau TNI yang punya senjata saling curiga sama sesama angkatan. Ngeri. Ini kan mengerikan. Konfliknya itu waduh. Kita misalnya lagi di dalam ruangan berempat. Iya. Tiba-tiba bau kentut. Lu kentut ya? Ini semuanya langsung defense. Berusaha nyerang yang lain. Iya. Bukan gua, lu tuh. Bukan gua, lu tuh. Ini kan sama kayak gitu. Iya. Gua pernah ada kasus nih. Ini temen gua pengantin baru, bro. Wah, ini nih. Pengantin baru. Malam pertama dong. Malam pertama biasalah. Ini kan apa namanya? Pembukaan. Lagi sama istrinya lagi enak-enak tiba-tiba bawa kentut. Wah, dia nyalain istrinya dong. Adek kentut ya. Cuman berdua nih ya di dalam kamar ya. Adek kentut ya. Enggak, abang kali yang kentut gitu kan. Manja-manja tapi saling tuduh. Abang kali atau adek kali. Lama-lama kan suaminya udahlah biar enak, biar cepet nih. Enggak, maling kali yang kentut. Orang di bawah di kolong kolong tempat tidur keluar. Lu jangan fitnah gue. Jadi ketahuan ada maling.